Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita di masjid ini. Semoga hadirnya kita di masjid ini adalah muqaddimah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang dirahmati Allah, pada pertemuan terakhir beberapa bulan yang lalu kita membahas tentang perjalanan menuju akhirat yang dulu itu sampai kepada tiupan sangkakala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tiupan sangkakala yang membangkitkan manusia dari kuburnya. Jadi hadirin rahmati Allah, untuk mengingatkan kita bahwa tiupan sangkakala itu ulama berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat tentang berapa kali sangkakala itu ditiupkan. Berapa kali sangkakala itu ditiupkan. Ada yang mengatakan bahwa yang dinukilkan dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengatakan bahwa sangkakala itu ditiupkan 2 kali. Imam Ibnu Hajar dan Imam Al-Qurtubi yang mengatakan bahwa sangkakala itu ditiupkan 2 kali, yaitu nufkhatus sa'qah wa nufkhatul ba'tsah. Tiupan yang mematikan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi ketika mulai hari kiamat, dan tiupan yang akan membangkitkan semua manusia dari kuburnya setelah semua makhluk itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua yang kita berpegang pada ini yaitu pendapat Al-Hafidz Ibnu Katsir yang mengatakan bahwa tiupan sangkakala itu 3 kali. 3 kali, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an menyebutkan 3 bahasa dalam peniupan sangkakala, yaitu nufkhatul faza' wa nufkhatus sa'qah wa nufkhatul ba'tsah. Tiupan yang mengejutkan, mengagetkan, tiupan yang mematikan, dan tiupan yang membangkitkan. Kalau pendapat yang mengatakan 2 kali tadi, ia mengatakan tiupan yang mengagetkan, yang mengejutkan, dan tiupan yang mematikan itu 1 kali tiup. Kalau Ibnu Katsir mengatakan berbeda. Apa dalilnya? Apa ayatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis-suri wa yawma yunfakhu fis-suri fa fazi'a man fis-samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah." Dan pada hari ditiupkannya sangkakala, maka terkejutlah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tiupan yang pertama. Tiupan yang kedua dalam surat Az-Zumar ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis-samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah." Dan ditiupkan sangkakala, maka wafatlah, matilah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi kecuali Dia yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan, siapa yang dikehendaki oleh Allah itu, Ustaz? Jawabannya, ada yang mengatakan Jibril, ada yang mengatakan malaikat-malaikat, petinggi malaikat, ada yang mengatakan hurul ain atau bidadari surga,
Ada mengatakan Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa? Karena ada hadis. Dari hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sehingga ada pendapat bahawa Nabi Musa. Apa kata Rasulullah? Ana awwal man yufiqu ba'da an-nafqah. Saya adalah orang yang pertama kali dibangunkan oleh Allah setelah ditiupkan sangkakala, kata Rasulullah. Fa'idha ana bimusa. Lalu setelah itu saya melihat Musa. Saya melihat Nabi Musa. Karena Nabi Musa ni orang yang sangat dekat dengan Allah. Salah satu Nabi yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah Nabi Musa alaihissalam. Fa'idha ana bimusa akhirun bil arsh. Saya melihat Nabi Musa ia di arsh. Ia di arsh. Fala adri. Dan saya tidak tahu akana mimman afaqa qabli am kana mimma istathnahu Allah jalla jalaluhu. Apakah Nabi Musa orang yang dikecuali? Apakah Nabi Musa bangun sebelumku, atau Nabi Musa adalah orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi Nabi Muhammad tak tahu. Jadi hadirin dalam Allah, jadi tidak ada yang tahu siapa yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad saya tidak tahu. Itu tiupan. Ada 3 tiupan. Tiupan yang menyejukkan, tiupan yang mematikan sehingga diwafatkan oleh Allah semua penduduk langit, semua makhluk. Makhluk penduduk langit dan penduduk bumi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada tiupan yang ketiga. Tiupan yang ketiga yaitu nafqatul ba'tsah. Tiupan yang akan membangkitkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun." Maka ditiupkan sangkakala sekali lagi, maka ketika itu mereka bangun dan mereka melihat keadaan. Mereka bangun dan mereka melihat keadaan. Hadirin yang dirahmati Allah. Jarak, lalu dikatakan di sini, jarak antara 2 tiupan itu berapa? Aduh, ada yang bertanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Bukhari dan Muslim. Bainan nafkhatain arba'un. Jarak antara 2 tiupan itu 40. Lalu bertanya orang ke Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, 40 apa? 40 tahun?" Abu Hurairah menjawab, "Abaitu." 40 bulan? Abaitu. Lalu Abu Hurairah mengatakan, "Abaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya enggan untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak tahu 40 hari. Yang jelas dalam hadisnya bainan nafkhatain al-ba'd. Jarak antara 2 tiupan itu nanti, tiupan yang mewafatkan dan tiupan yang membangkitkan semua makhluk setelah wafat, jaraknya 40. Jaraknya 40. Hadirin rahmat Allah. Lalu setelah 40 itu, setelah 40 yang kita tidak tahu 40 apa itu, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan malaikat Israfil, lalu malaikat Israfil ia meniupkan sangkakala. Lalu dibangkitkanlah manusia. Dari apa manusia dibangkitkan? Dari apa manusia dibangkitkan? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ibni Adam yabla illa ajabul dhanabi." Semua anak Adam itu, semua yang ada pada diri anak Adam itu akan hancur dimakan tanah. Illa ajabul dhanabi, kecuali tulang ekor. Kecuali tulang ekor. Ajabul dhanabi bahasa tulang ekor. Ini tidak akan bisa hancur gitu.
Itu kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda pernah baca artikel bahwa memang tidak bisa dihancurkan. Pernah coba dihancurkan dengan panas yang sangat luar biasa, tapi memang tidak bisa dihancurkan. Lalu Rasulullah mengatakan, minhu khuliqa ibnu Adam wa minhu yurakkabu. Dari situ anak Adam diciptakan dan dari situ ia nanti akan disusun balik. Dari situ anak Adam akan disusun balik. Hadirin yang dirahmati Allah. Apabila Allah Subhanahu wa taala, jadi apabila Allah Subhanahu wa taala ingin membangkitkan manusia, Allah hidupkan malaikat Israfil, lalu malaikat Israfil ingin meniupkan sangkakala, tiup sangkakala, maka ketika itu semua tubuh manusia akan disatukan lagi. Semua tubuh manusia akan disatukan lagi, walaupun berbeda-beda. Makanya ada ayat, bahkan tidak akan bertukar satu sidik jari manusia pun. Maka sidik jari kita diambil dari Al-Quran bahwa hanya ada, itu memang tanda kita sidik jari. Bahkan tidak akan pernah bertukar apa yang ada pada tubuh kita. Walaupun tangan misalnya patah lalu dikubur di sana, lalu tubuh kita dikubur di tempat yang jauh, maka nanti akan disatukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditiupkan roh, masuk rohnya, lalu ketika itu ada ada gempa besar. Gempa besar sebagaimana ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang kita hafal, idza zulzilatil ardu zilzala. Ketika sangkakala itu ditiupkan, maka bergoncanglah bumi. Idza zulzilatil ardu zilzala, maka apabila bumi digoncang dengan segoncang-goncangnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan isinya. Apa isi bumi? Manusia. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Lalu ketika keluar itu manusia terkejut, malah apa ini? Seperti itu ayatnya. Jadi seperti itu hadirin yang dirahmati Allah. Dan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin, wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Maka apabila sangkakala itu ditiupkan, maka mereka menghadap kepada Rabbnya. Qalu, lalu mereka mengatakan, ya wailana man ba'athana min marqadina, hada ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Mereka mengatakan, celakalah kami, siapa yang membangkitkan kami dari tempat ini? Hada, lalu dikatakan, hada ma wa'ada rahman, ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala dulu. Ketika kalian di dunia, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kalau nanti kalian akan dibangkitkan. Hada ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Inilah dulu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh telah benarlah para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, kita bacakan lagi, yauma idzin